sampai depan rumah, bukan dia membela anaknya, bukan dia marahin anak nakal itu, tapi anaknya dimarah-marahin. Tahu ada anak nakal begitu, bukannya cepetan lari, bukannya ini, lagian pakai rok sih, lo ngapain keluar pakai rok? Itu yang hampir kejadian yang banyak itu pasti selalu bilang yang salah itu apa? Korban. Karena sebenarnya itu harapan kita adalah menciptakan rumah yang aman untuk semua. Sekarang ini kan ya puji Tuhan nggak ada masalah, sekarang ini baik-baik aja, tapi kan dengan hadirnya pencegahan mudah-mudahan yang tadinya berpikir pura-pura baik datang ke gereja gitu kan padahal punya maksud yang buruk, ya sekarang be careful man, ada kita gitu. Ada we are watching you. Justice League. Gua kalau di Discovery selalu ngomong gini, lu ikut Discovery gua jamin lu putus. Lebih baik putus benar. Iya, karena putusnya dua. Lu nggak cocok, putus lu bubar. Lu cocok, lu putus pindah ke MRT. Gitu. Putus lalu nikah gitu ya. Iya, intinya dua-duanya putus. James, jadi kita mau ngomongin apa hari ini? Nah, hari ini kita agak beda nih bro. Kita hari ini ngundang, bukan Romo lagi. Kalau kita dari kemarin Romo mulu ya kita undang ya. Hari ini bukan Romo bro. Tapi orang yang kita undang ini gak kalah penting bro. Ini orang yang sebenarnya berperan penting di dalam gereja dan bisa membawa buat gereja kecil kita menjadi lebih baik. Tapi mungkin banyak umat kita yang belum tahu bro. Ya. Nah hari ini yang kita undang 2 orang bro. Dua orang. Berarti beda nih ya? Beda. Bukan cuma background gue udah beda sekarang. Iya. Tapi kita sistemnya juga beda nih, dan ada 2 narasumber. Angle-nya juga beda hari ini. Iya. Jadi hari ini 2 orang. Nah, nanti lu coba introduce bro. Orang ini penting banget. Lu tau apa lagi yang beda? Gue lagi tumpuin kumis sekarang. Oh wow. Biar pada saat podcast chemistry kita nyambung. Dan di sini gue ada Pak Niko dan Pak Davin. Mungkin gue panggil Ko yang lebih enak ya, kita ngobrolnya ya. Nah, Panggil deh. chemistry-nya udah sama. Nah, itu aja. Ko, James. Yes. Oke bro. Jadi Pak Niko ini perwakilan dari SKP. Departemen SKP di gereja untuk podcast hari ini. Terus Ko Davin itu perwakilan PPADR. Betul. Sekaligus sebenarnya gue juga pengen ada perwakilan SKK, tapi kan kita mikir terbatas ya. Jadi tapi karena Ko Davin bagian dari tim SKK, mungkin bisa sharing sedikit ya ke kita semua lah. Kira-kira SKK itu ngapain sih? Sebenarnya kita akan ngomongin lebih ke ketiga departemen ini. Kenapa? Karena gue dengar dari kalian ada konsep 911 hotline di gereja RC. Nah itu tuh dari kalau kalian nggak bilang itu gue awam nggak tahu, karena gue sendiri juga nggak baca kayak poster-poster yang dipajang gitu loh. Nah itu konsepnya dari kapan sih udah ada? Lu jelasin lah. Lu kan yang ininya, leadnya. Sebenarnya konsepnya ini itu ide waktu zaman saya ikut KPK. Zaman lu kapan kok? Tahun kemarin. Oh, kira udah kayak lama banget. Terus tahun kemarin kita ikut KPK di Bekasi. Nah di situ ngeliat tuh sekolah di Galaxy Bekasi itu dia punya barcode ditempel di toilet, ditempel di dinding dimanapun juga dengan kata-kata motivasi, you are not alone. Pokoknya semua yang berbau pertolongan, intinya kayak P3K. Dan dikasih QR. Nah tes lah QR. Ternyata itu dites, kontaknya langsung ke kepala sekolah, ke guru BK. Intinya untuk pertolongan pertama kalau ada entah bullying, entah dia ada kasus pribadi yang gak bisa diungkapin, nah dia tinggal scan dan dia bisa kontak langsung. Nah dari situ prinsipnya baru diumumin, ditanya ketua SKK kita kan Novi ya, Bro Novi gimana kalau kita bikin sejenis kayak gini supaya kalau ada keperluan nih dari umat-umat kita bisa cepet tanggap gitu. Nyemplungnya juga ternyata saya tuh dijorokin sama ketua SKK yang lama buat ikut PPADR. Yang kira-kira tuh sebenarnya PPADR bayangannya tuh cuman kayak ikut MRT atau Discovery lah, jadi fast cuman buat ngebimbing gitu. Ternyata PPADR jauh lebih serem. Ngeri. Tunggu, kepanjangan PPADR dulu tuh apa? Nah, jadi kita muter ke PPADR ya. PPADR itu kepanjangannya dari Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan. Oke. Kira-kira paham? Iya. Anaknya dulu nih. Kategori anak tuh gimana? Kalau sesuai hukum di bawah 18 tahun masuknya anak. Nah, yang sering salah masalah dewasa rentan. Kira-kira tahu nggak dewasa rentan gimana? Young adults ya? Bisa. Tapi lebih tepatnya gini, dewasa rentan itu tuh
orang-orang yang secara emosi nggak stabil. Oke. Contoh yang paling gampang, ODGJ masuk. Dan ini pun juga bukan berarti cuma mesti cewek aja, korban cowok juga ada yang dewasa rentan. Nah, kategori dewasa rentan yang emosinya nggak stabil, contohnya misalnya yang gampang aja deh, ada cowok ataupun cewek pergi ke bar, minum, mabok. Nah, itu termasuk rentan. Oke. Karena dia nggak secara sadar itu, secara real sadar, dia tuh bisa nguasain diri. Nah, disitulah kerentanan dia bisa diapa-apain. Nggak cowok nggak cewek sama hukumnya kan. Nah, nggak termasuk juga disabilitas, semua termasuk, mau kakek nenek kayak semua yang intinya secara emosi nggak bisa dikontrol. Ya, berarti bukan umur, lebih ke kerentanan orang ini secara karakter ya dan situasi ya. Betul. Gitu. Terus si Novi itu cowok atau cewek ya? Bro Novi itu cowok. Oh, kalau gue biasa denger kan cewek ya. Bro Novi cowok, pasangannya istrinya Pauline. Oh, ya, Nah, biar pemirsa juga pada tahu ya. gitu loh orangnya itu yang mana. Dan ya dari situ akhirnya kita mulai kolaps, mulai nanya-nanya, dan akhirnya PPADR terbentuk juga. Setelah PPADR terbentuk baru kita makin galakin kita mau jadi gimana nih. Ditambah kemarin juga ada SKP, aktifnya udah lumayan jalan banget. Akhirnya kita tanya gimana kita mau jadiin nggak nih, kita mau nggak bikin begini. Jadi ya kasarnya saya ngelit buat bikin landing page. Jadi udah bikinin QR-nya, udah bikinin buat opsi-opsinya. Ya cuman realisasinya masih belum kita sempat jalanin karena kita nunggu kesepakatan. Ya, dari contoh nama aja kan kita belum tahu nih kita mau namanya apa. Terus setelah dari itu ya yang saya mau nanya, landing page ini udah oke belum? Kalau udah oke baru kita luncurin dong. Isinya mau apa aja, apa segala macam. Kalau udah oke, balik lagi kita kan juga nggak boleh ninggalin promo kita sama Dewan. Betul. Jadi kita mesti involve mereka. Udah oke belum nih? Kira-kira masuk nggak? Gitu. Kalau udah oke ya kita pun juga butuh bantuan promo juga, promosi. Iya. Dan 911 hotline ini kan ada SKP juga. Awalnya punya SKP malah. Awalnya punya SKP. Oh, jadi karena lu ada konsep ini, terus SKP juga udah kepikiran, gabungin aja itu. Bukan kepikiran, udah ada. Jadi memang akhirnya di-collab, dijadiin satu. I see. Gitu. Jadi kalau SKP sendiri panjangannya apa, Pak Niko? Seksi Keadilan dan Perdamaian. Lu katanya mau panggil gua Koko, sekarang jadi panggil gua apa? Nah itu, gua di gereja tuh bingung tau. Ini gimana nih timnya? Gua kalau manggil orang itu kadang kadang Om. Kadang Padahal rata-rata teman bapak jadi, lu. gua pernah lagi follow up orang nih kan, lagi acara pena. Kemarin Om, besoknya Pak, besoknya Ko. Jadi bingung gitu. It's okay lah kamu. India kalau dia apa Om? Enggak, tapi gue puji Tuhan ya, waktu dulu pas kenal sama bapaknya doang dia manggilnya Om. Oh gitu. Sekarang kemarin di GBK gue dipanggil Koko. Karena mau ditinggal bisa-bisanya. Atau dianya udah mulai beranjak dewasa. Masuk Iya, anak kumis. Dewasa rentan. Berarti dia suka mabuk nih. Udah rentan, kena cukup alkohol stabil. termasuk. Hah? Cukup stabil. Cukup stabil. Jadi kalau dari kita tuh Seksi Keadilan dan Perdamaian aslinya tuh memang ada lingkungan hidup sama seksi hukum. Sebetulnya kita itu bagian dari gereja yang merangkul teman-teman yang profesinya kira-kira penggiat lingkungan hidup, apakah dia polisi atau dia pengacara. Nah, itu biasanya bergabung di Seksi Keadilan dan Perdamaian. Lingkungan hidup kebetulan bukan gue, bro. Gue ngomong terus terang nih, gue gak terlalu ngerti. Biasanya Ko Joni, Cilinda yang urus kan, ketua kita Pak Alex. Tapi kalau dari lingkungan hidup mungkin teman-teman bisa lihat kalau di gereja tuh ada pengumpulan botol plastik. Ya, sama penanaman di bawah tangga itu yang sekarang udah dipindah ke agak belakang. Jangan lupa ya, kalau yang punya botol plastik tetap dibawa. Semenjak dipindah ke belakang agak berkurang soalnya. Jadi pengumpulan botol plastik agak berkurang. Terus yang tanaman palem untuk palma itu juga dari SKP. Nah, ada satu divisi lagi nih, divisi hukum. Kita ini tugasnya adalah mengadvokasi. Sebetulnya bukan untuk melakukan litigasi atau beracara, tapi kita sebenarnya hanya memberikan masukan, advocate lah, untuk memberikan masukan terhadap umat-umat yang kira-kira punya permasalahan hukum. Nah, disitulah kita awal terbentuk, bukan awal terbentuk SKP ya, maksudnya dari tim yang sekarang ini di kepengurusan DPH yang baru, kita sepakat untuk bikin hotline. Hotline kalau misalkan mau konsultasi, kadang-kadang kan kita berpikir orang mau konsultasi hukum ada yang malu lah, ada yang nggak mau kelihatan secara langsung, terutama yang korban ya nggak terlalu mau langsung berhadapan gitu kan. Oke lah, kita munculkan fitur ini supaya lu nggak usah ketemu kita, tinggal WA aja, kita pasti bales. Kita pasti akan kasih infonya. Tapi kalau udah agak berat,
kayak misalkan kasusnya penipuan, penggelapan, dan kita memang harus periksa kan, kira-kira dari dokumen ini bener gak sih ini bisa dinyatakan secara audit forensiknya bener ada kehilangan sejumlah rupiah sekian. Nah itu biasanya kita ketemu di gereja. Dan ini free, layanan ini benar-benar totally free, kita nggak pungut biaya sepeser pun. Nah akhirnya muncullah PPADR yang kebetulan bersinggungan juga dengan hukum. Tapi lu perlu jelasin nih bro, nanti yang kenapa kadang-kadang kan nggak perlu sampai harus dihukum, masuk ke hukum juga kan. Tapi kalau secara konsepnya kita sudah oke bahwa ini harus bergabung lah, karena in the end pelayanan ini kan sebenarnya satu ya, tujuannya untuk umat. Nah dari pelayanan itulah nanti kita baru umat ini butuhnya yang mana, dokter spesialis apa, spesialis yang seperti Davin yang tadi diceritakan, dewasa rentan, ya mungkin teman-teman Jason banyak nanti yang mau konsultasi. Rentan sekali. Rentannya masalah hati bro, broken heart tapi. itu rentan banget. Ya itu mungkin nanti bisa diatur kan sama teman-teman dari ini juga SKK ya, itu biasanya ya. SKK yang bisa. Timnya yang biasa ngatur ya. Terus kalau misalkan ternyata setelah gua pacaran kayak kemarin kan mungkin teman-teman tahu ya kisahnya Pang Mao. Pernah dengar ya Pang Mao yang di Cina itu, yang di China dia seorang influencer ya, ternyata kasusnya gini-gini. Ternyata gue ditipu nih selama pacaran, gue diporotin. Nah itu boleh ke kita secara hukum, masuk nggak sih dalam ranah penggelapan, karena kan itu masuk ke SKP? Masuk SKP itu karena konsultasi kita karena sudah muncul kerugian. Konteksnya sebelum dia terjadi bunuh diri itu ya. Iya sebelum terbunuh diri. Kalau udah bunuh diri kan ya sebenarnya udah ranahnya penegakan hukum ya. Tapi kita lebih ke ranahnya kalau misalkan ternyata selama berpacaran gue selama ini dimanfaatin doang. Ternyata setelah berjalan bisnis, misalkan bisnis dengan orang lain, ternyata gue nggak sesuai dengan yang terjadi kan. Hukum itu ada pidana, ada perdata, ada tentang ini juga waris, ada juga soal masalah agraria tanah. Jadi kita macam-macam tuh. Kebetulan Pak Alex juga ketua kita juga pengalamannya kan lumayan panjang ya. Ada ngerti beberapa law firm dan kantor notaris juga, mungkin kita bisa saling mengconnect. Dan kita mau minta tolong nih sama teman-teman Komsos, kalau boleh bantu promosi juga. Kalau ada di lingkungan kita yang kira-kira tergerak untuk jadi lawyer atau misalkan untuk jadi istilahnya bergabunglah bersama kita dengan mohon maaf ya tapi agak sedikit pro bono gitu kan, zero cost zero fee gitu kan, ya silakan bergabung. Dapat pahala, upahnya di surga kalau kata Moluki. Itu nggak terbayarkan lagi. Katanya upahnya di surga. Ya itu nggak terbayarkan lah. Sesuatu yang kita kejar memang bukan untuk di dunia ini ya. Kalau misalkan memang ada yang tergerak silakan. Karena jujur aja ya dari kemarin ada beberapa mungkin bukan umat sini kontak ke kita mau bergabung, itu sebenarnya juga agak sedikit nggak inilah ya, kurang cocok ya, karena kita berharap yang datang untuk membantu adalah umat yang ada di lingkungan kita dulu nih, yang ada di Regina Coeli dulu. Kalau misalkan dia dari lingkungan sebelah atau misalkan lingkungan paroki sebelah, dari paroki sebelah atau dari tempat lain, mungkin nanti dulu kita belakangkan dulu gitu loh. Apalagi ya mohon maaf kalau yang intensinya kurang baik. Karena kan teman-teman di Pantai Indah Kapuk ini terkenal rata-rata pengusaha ya. Jadi ada beberapa memang mencoba untuk hubungin SKP untuk bergabung gitu, karena mereka tahu pasti kan ini banyak pebisnis yang butuh bantuan hukum. Nah, kita di sini benar-benar zero fee. Tidak ada biaya rupiah-rupiahan. Biayanya semua gratis dan upahnya di surga. Amin. Gitu. Didoain sama Romo. Gitu aja. Dan monggo. Departemen ketiga itu SKK berarti ya? SKK. Atau ada lagi di hotline itu? Nanti SKK sendiri ya? Dia tetap jadi satu ya? Secara barcode jadi satu, tapi nanti secara opsi sendiri. Makanya kan jadi kita beda layanan. Oke. Untuk kita ya kekerasan seksual, untuk SKP kan pasti masalah pidana, perdata, hukum lah, agraria, boleh pertanahan. Ya. Nah, sedangkan SKK itu kan lebih ke konseling keluarga. Yes. Keharmonisan keluarga. Dan SKK itu mungkin yang teman-teman yang belum tahu itu seksi kerasuan keluarga, betul ya? Yes. Nah, untung nggak salah. Karena dulu bokap gue juga tergabung dalam SKK sepertinya ya. Iya, itu yang nyemplungin gue tuh. Yang nyemplungin lu ya? Dia. Lu generasi keberapa jadi ya? Abis itu lu cemplungin anaknya lagi. Aduh, karma. Nah, jadi ada 3. Ampun Pak Usman. Jadi ada tiga departemen itu dalam 911 hotline, dan mungkin dari Ko Davin, Ko Niko bisa share kayak tipe-tipe kasus. Tadi udah share sedikit lah. Kalau contoh kasusnya kalau masuk ke SKP itu seperti apa. Kalau kayak PPADR mungkin bukan kasusnya tapi kayak tipe-tipe lah. Jadi orang kalau ada kejadian seperti ini, gue tahu gue harus hubungin siapa gitu loh. Jadi kalau PPADR itu ruang lingkupnya tuh gini, yang dipegang sama PPADR itu kekerasan seksual yang dilakukan oleh klerus dan
pelayan pastoral. Klerus maksudnya tuh romo, bruder, suster, rohaniawan lah ya. Nah pelayan pastoral itu ya yang kayak dewan paroki, ketua lingkungan, ketua seksi, ketua korbit, sampai pengurus lingkungan pun juga masuk. Nah Komsos pun juga termasuk nih, teman-teman yang ada di sini juga termasuk juga. Kita udah pasti, karena kita udah bagian dari itu. Dan ya itu ruang lingkupnya kita cuma kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka yang tadi ya, klerus dan pelayan pastoral. Terus pertanyaannya pasti ada yang nanya, lah kalau umat sama umat gimana? Boleh nggak? Ya bukannya kita mau lepas tangan ya, tapi emang itu bukan ranah kita, tapi kita akan bantu. Tapi secara bantuan kita akan nanya gimana kelanjutannya. Yang kita utamakan dari PPADR pelaporan itu adalah korban, sisi dari korban yang kita perhatiin. Jadi antara korban itu apa sih yang dibutuhin? Gitu. Soalnya ini kejadian pernah ya, benar-benar nih real. Ini kejadian dari tim 15 kita juga, anaknya masih baru 10 tahun. Dia jalan-jalan, dia emang rumahnya agak jauh ya di Aceh sana. Dia itu jalan-jalan ke rumah tetangga, ya agak jauh tetangganya. Dia cuma pakai rok itu di bawah lutut, baju terusan di bawah lutut. Arah pulang jam 6, dia pulang jalan jam 6 gitu. Depan rumahnya sekitar 10 meter dari rumah ada anak-anak nongkrong di pinggiran. Pas di depan rumah itu sebenarnya ada papanya itu lagi nyapu gitu, lagi ngeliat anaknya gitu. Tapi karena anaknya jalan dekatnya sama yang gerombolan anak nakal itu, tahu-tahu anak nakal itu nyamperin, ngangkat rok. Kira-kira kalau kayak gitu menurut Jason salahnya siapa? Salah anaknya, anak-anak yang itu yang di pinggir jalan dong ya pelakunya. Tapi karena anak ini panik, dia diem, gak bisa bergerak. Papanya teriak-teriak, sini pulang, cepat jalan. Gak dipikirin anaknya itu sedang panik. Diteriak-teriakin sampai akhirnya baru sadar dia lari. Dan apa yang terjadi? Sampai depan rumah, bukan dia membela anaknya, bukan dia marahin anak nakal itu, tapi anaknya dimarah-marahin. Tahu ada anak nakal begitu, bukannya cepetan lari, bukannya ini lagian pakai rok sih, mau ngapain keluar pakai rok? Itu yang hampir kejadian yang banyak itu pasti selalu bilang yang salah itu apa? Korban. Nah makanya PPADR ada tujuannya supaya korban itu berani ngomong, supaya kita bisa kasih perlindungan. Korban itu maunya apa? Makanya dari situ kita bakalan tanya apa yang dibutuhin. Mau nuntut, kita oper lagi ke SKP. Mau konseling dengan rekonsiliasi dengan keluarga, kita minta bantuan SKK untuk bantu untuk keluarganya supaya bisa nerima juga. Dan kita juga pendampingan akan kita siapin psikolog, benar-benar psikolog ya, bukannya kita juga gak berani kalau buat handle terlalu jauh. Nanti psikolog kita yang benar certified, dia yang bantu, dia bakalan telusurin gimana korban ini maunya apa dan diberikan pemulihan juga. Psikolognya itu berarti ntar dibiayain dari siapa? Seperti biasa kalau PPADR itu dicarinya yang pro bono lagi. Dan sebenarnya saat ini nih RC gak punya nih psikolog gitu, tapi karena PPADR udah tahu kejadian seperti ini, makanya PPADR itu dari sekian paroki dikumpulin, dilatih juga bareng-barengan untuk buat penerimaan awalnya laporan. Akhirnya dikumpulin juga siapa sih psikolog yang pro bono, dikumpulin. Dan akhirnya kita juga boleh saling tukar. Kalau kita ada masalah boleh kita share di dalam grup PPADR, kita butuh psikolog, tanpa sebut kasus mereka bisa bantu begitu. Nah ya ini juga sama, kita open lagi buat teman-teman ya, kalau ada yang ngerasa tergerak dengan buat nolong lah, kita sama-sama umat RC juga, ayo dong psikolognya bantu ke kita gitu ya. Emang pro bono, soalnya kita pernah nih di tahun yang lalu lagi, angkatan Babelu kita udah pernah G-Form itu ditayangin ke semua lingkungan. Ayo dong siapa yang jadi psikolog, daftar, kita mau absen nih. Dari 19 lingkungan waktu dulu ya, 19 lingkungan, tebak berapa yang bakalan jawab? Yang jawab respon doang nih? Iya. Yang respon, ya gue berharap ada lah, 40. Ternyata bener ada, 1. Cuma 1 yang jawab, dan dia itu benar-benar psikolog tapi HRD. Ya tapi ya jauh, tapi ya udahlah, yang penting ada gitu. Tapi akhirnya kita juga nggak bisa pakai karena
waktu zaman SKK dulu kita butuh psikolog yang buat konseling keluarga. Yes. Gitu. Ya, akhirnya ya udah. Dan salah satu selain orang kadang-kadang nggak terekspos ya dengan fasilitas gereja yang udah ada gini, kadang yang udah tahu pun nggak berani karena masalah privasi. Nah mungkin dari Koniko atau Kodavin mewakili 911 Hotline ini, apakah umat punya privasi terjamin atau terjaga? Dan karena kan kita jujur orang RC itu lumayan sempit, kenal banyak orang gitu loh. Gimana to convince us kalau kita tuh nggak akan disebarluaskan dan nama kita akan di-redacted misal classified. Nah itu gimana caranya? Oke, gua duluan ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, in terms of case yang kadang-kadang perlu kita alihkan, bahkan misalkan ini nggak cocok nih di SKP, lo coba hubungin bapak ibu, tolong coba hubungin ke SKK. Itu aja kita tidak ngomong sama teman-teman SKK-nya. Jadi kita tuh udah mulai tahu bahwa ada beberapa case itu yang bahkan setelah kita oper, mereka tuh nggak beneran kontak, mungkin karena malu atau apa, kita nggak tahu ya. Terkait masalah keluarga, ya kita katakanlah yang namanya ya rumah tangga lah gitu ya, kita sama ayah sama ibu aja kadang-kadang bisa suka ngambek-ngambekan, apalagi ini suami istri yang datang dari kehidupan dan latar belakang yang berbeda. Nah kadang-kadang suka ada yang nggak cocok, langsung tiba-tiba terucap kata cerai, atau misalkan mungkin ada yang dewasa rentan tadi pulang nggak sadar terus tiba-tiba mukul atau gimana, itu kan termasuk dalam KDRT ya. Dia datang ke kita atau misalnya dia kontak ke kita, dan memang dalam Katolik itu kan tidak boleh yang ada namanya perceraian. Ya ada beberapa mekanismenya, tapi tidak dianjurkan atau bahkan itu benar-benar strict dilarang sebetulnya kan. Jadi kita sebenarnya langsung oper ke SKK. Bahkan itu aja gue nggak ngomong sama Konovi sama Cipaulin bahwa lu akan kedatangan tamu nih dari hotline kita. Gue kasih nomornya, gue share nomornya, gue kasih. Itu aja sampai segitu secretnya kita tutup. Bahkan untuk beberapa case aja setelah kita minta untuk di rekap gitu ya, selama setahun ini apa aja case-nya, untuk beberapa yang memang minta secara spesifik, Pak tolong ya dijaga kerahasiaannya, itu aja kita nggak keluarin namanya. Kita hanya keluarin lingkungannya dan case-nya, nomor handphonenya kita nggak keluarin. Jadi benar-benar itu istilahnya apa ya, kalau kita bilang pecah di perut gitu ya, itu benar-benar berhentinya cuma sampai di nomor handphone itu. Apakah teman-teman SKP lain nggak tahu? Yang tahu hanya Pak Alex dan saya terkait masalah ini. Tapi kecuali misalkan masalahnya penipuan, penggelapan, itu ya itu kan sesuatu yang umum ya. Itu nggak apa-apa. Ada Ko Joni juga yang lingkungan hidup, ada Cilinda juga yang bisa saling sharing gitu kan. Tapi kalau misalkan udah menyangkut pelecehan seksual, misalkan amit-amit sih, jangan sampai ada ya, amit-amit. Tapi kalau misalkan sampai benar-benar ada laporan pelecehan seksual masuk dan itu terjadi di lingkupnya gereja, kita aja mungkin punya SOP tidak akan ngomong sama Kodavin. Oh korbannya namanya si A, lingkungan dari E, gitu kan, dari ini, tolong nanti diurusin. Kita nggak akan ngomong seperti itu. Kita akan serahkan kepada korbannya untuk langsung menghubungi Kodavin atau Ciori. Kita akan kasih nomornya. Tapi misalkan dia bilang, saya udah capek pak, dilempar sana dilempar sini, misalkan gitu ya, bisa nggak bapak yang hubungin? Bisa, dengan senang hati. Kita akan panggil Kodavin juga, atau mungkin dia lebih nyaman sama perempuan, mungkin dari sisi kita Cilinda yang keluar, dari sisi Kodavin mungkin Ciori yang keluar gitu loh. Jadi dua perempuan ini akan berhadapan dengan korban yang perempuan juga, karena mungkin lebih nyaman untuk bercerita ya. Nanti pada saat udah selesai mungkin Cilinda yang akan konsul gitu loh. Ini ternyata ranahnya bukan dari pengurus gereja, ranahnya ternyata orang umum atau orang awam. Gimana? Berarti kan langkahnya adalah hukum. Tapi kalau ternyata adalah pengurus gereja seperti kita juga nih, teman-teman aktivis ya kan, itu mungkin akan dipanggil Kodavin dulu. Itu SKP akan mundur satu langkah di belakang. Tapi ternyata teman-teman PPAD bilang, oke, ternyata dari korban maunya seperti apa? Maunya dipidana sampai jeblos atau misalkan sampai benar-benar dapat hukuman yang sepantasnya lah di bumi gitu ya. Kalau di akhirat tuh pasti itu hukumannya urusan sendiri. Itu bukan kita yang menentukan. Tapi kalau dia bilang pantas di bumi ya sudah. Berarti nanti dari teman-teman SKP tim hukum kita akan maju untuk jadi yang shift in masuk. Tapi kita pastikan dulu, oh yakin ya dia udah siap maksudnya, karena kan berhubungan sama hukum itu sesuatu yang nggak gampang. Karena akan dikonfrontir sama pihak penegak hukum ya. Dan itu memang itu kita sebetulnya tidak ada SOP sampai pendampingan ke hukum. LP, naikin LP, tapi khusus untuk pelecehan seksual atau misalnya itu kita sudah berkomitmen juga kemarin sama Kodavin, kita akan dampingin sampai selesai. Gitu. Dan bahkan kadang-kadang beberapa orang yang nggak mau disebarkan, dia bisa request jadi yang tahu juga ya yang cuma kita aja. Bahkan tim sendiri ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Walaupun di tim yang sama. I think that's a very good example, dan orang juga lebih aman lah bisa dibilang. Dan
ada gak keterlibatan Romo juga dalam penelusuran kasus-kasus begini? Secara report kita akan report. Oh, oke. Nanti PPDR mungkin akan jawab versi PPDR ya. Tapi kalau dari segi SKP secara report kita akan report, tapi nama kalau kembali lagi dia minta tolong untuk ditutup, kita sampai Romo pun mohon maaf kita nggak kasih tahu namanya siapa. Oke. Karena kita benar-benar menjaga istilahnya apa yang menjadi privasi, karena trust ini kan sulit ya. Yes. Trust ini benar-benar kita bangun dulu dengan umat sehingga umat merasa nyaman dulu. Emang ada yang nyamannya langsung ke Romo, nggak apa-apa, it's okay juga. Tapi kan Romo begitu banyak umat yang harus diurus sehingga harus muncul nih. Siapa sih second apa ya istilah second group yang akan bisa mereka trust gitu loh. Nah kita lagi mencoba untuk menciptakan itu rasa percayanya mereka terhadap kita bahwa kita yakinkan tidak akan keluar. Nama mereka tidak akan keluar, case-nya tidak akan keluar kecuali ya secara SOP kalau misalkan kasus ringan ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau kasusnya udah mendekati ke arah ranah personal, ranah privat pribadi, kita biasanya udah itu secara SOP kita tutup. Pasti kita nggak akan ungkap. Dan gue juga ingat lu sempat bilang pas lagi makan-makan kayak lu tuh seneng banget sama timnya karena kayak semua udah saling ngerti gitu loh. Nggak kalau udah nggak kepo kayak emang siapa sih gitu kadang-kadang kayak gitu kan ya. Itu gue bersyukur banget sih kali ini. Ya mudah-mudahan kedepannya juga ya kan gue juga baru pertama kali ini mengabdi buat RC juga kan. Gue berharap kedepannya juga tim SKP akan terus seperti ini dan datang orang-orang yang nggak kepo juga, nggak pengen tahu gitu loh ini siapa sih. Ketika gue bilang dia minta namanya nggak disebut ya Pak, cuman kasusnya gini nih, kira-kira menurut lu gimana? Oke, kita minta pendapat si ini. Nah yang dimintain pendapat pun kadang-kadang juga nggak nanya namanya siapa. Betul. Jadi kita bicara lebih ke fakta hukumnya. Faktanya adalah seperti ini. Oke, apa yang harus kita beresin? Tapi kalau PPDR silakan. Iya, mungkin ada. Gue izin minum dulu ya, nggak apa-apa ya. Minum. Siap. Kalau PPADR Minuman lu sendiri kok. ini kalau PPADR itu kita udah punya SOP mantep. Oke. Karena PPADR itu berdiri itu sejarah nih, balik lagi. Tahun 2019 Paus Fransiskus mengeluarkan ucapan secara lisan kalau dia prihatin dengan kekerasan seksual terjadi di gereja. Fokusnya itu karena di Eropa banyak banget. Makanya karena dia tergerak, dia bikinlah satu kata-kata Vos estis lux mundi, yang artinya jadilah terang. The light of the world. Nah, dari situ dibilang kita tuh mesti jadi terang. Dari situ diucapin zero tolerance untuk Kekerasan sexual abuse. Semua kekerasan seksual gak boleh ada di dalam gereja. Dan akhirnya tahun 2020 itu KAJ satu-satunya yang mengimplementasi apa kata pesan Bapak Paus. Akhirnya Agustus KAJ ngebentuk tim 15. Tim 15 itu dari psikolog, ahli hukum, urusan keperempuanan, itu semua jadi satu. Tim 15 itu ngebentuk protokol. Akhirnya keluarlah protokol PPADR itu. Dan akhirnya masuklah ke RC di 2022. Langsung disetujui sama Romosil. Waktu itu kita masih pakai Romosil. Nah, Romosil setujuin, kita udah oke. Ada tanda tangan fakta integritas juga. Dan itu udah oke disetujuin. Dan ya tim 15 itu juga bikin SOP. Cara penerimaan laporan mesti gimana, pemulihan gimana, pencegahan gimana, itu semua udah ada SOP-nya. Kurang lebih sama. Rahasia itu tetap 100% kita jaga, nggak boleh sama sekali ketahuan. Bahkan kita nerima laporan, setelah kita udah terima, kita pun juga boleh bikin catatan, tapi kita nggak boleh sampai satu nama itu terucap, tertulis, nggak boleh. Kita mesti cuma sekedar kode. Makanya jadi, tapi kita terus tuh mesti follow up terus sampai kemana akhirnya. Dan hasil laporan itu kita tetap lapor ke Romo Paroki dan ke KAJ. Dan PPADR itu sebenarnya ketuanya itu di paroki adalah ketuanya Romo Paroki sendiri. Nah, kita yang di bawah tuh ya pelaksananya aja. Jadi setiap kegiatan apapun kita mesti lapor. Romo ada kejadian ini segala macam, kita mesti lapor. I see. Dan gue kalau sebagai umat pengen ngedisting atau membedakan 3 departemen ini. Jadi mungkin dari masing-masing departemen kayak Koniko, SKP, dan Kodavin bisa share contoh mungkin kayak gue kalau umat kasusnya kalau kekerasan seksual kan berarti masuk ke PPADR. Tapi apakah cuma kekerasan seksual? Ada gak? Kan tadi udah bilang orang dewasa dan anak rentan, contohnya kayak mabok dan sebagainya. Apakah itu juga masuk? Maboknya gimana dulu? Kalau mabok, merusak, mabok nggak
ada pelecehan, gak ada kekerasan urusan seksualnya ya nggak? Oh, I see. Berantem ceritanya habis mabok. I see. Habis mabok berantem SKP. Oke. 170 KUHP. Walaupun berantemnya sama pihak luar. Bisa jadi. Boleh, Oke. nggak masalah. Kita hukum tapi melibatkan umat kita kan. Iya. Maksudnya apakah umat kita setelah mungkin minum di bar rame-rame ternyata dia dikeroyok. Nah, itu boleh ke kita, nggak masalah. Kita tuh nggak, kalau Davin kan terbatas pada pengurus gereja. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus gereja. Kalau kita kekerasan seksual juga boleh yang dilakukan sama orang luar, agama apapun, Ya. komunitas apapun, tapi dia mengalami kekerasan seksual dan dia sebagai korban, boleh masuk ke kita. Dan kalau misalkan di luar kekerasan seksual pun, ya misalkan berantem gitu ya, penganiayaan 351, atau misalkan akhirnya jadi pengeroyokan kan dilakukan 2 atau 3 orang lebih, Ya. jadi 170, boleh KUHP, boleh juga, nggak apa-apa. Itu boleh ke kita, tapi mungkin secara SOP kita tidak antar sampai ke naikkan LP, naikkan kasusnya di kepolisian kita tidak antar, karena memang kita SOP-nya nggak ke situ, kita hanya memberikan ini sudah memenuhi memenuhi unsur, jadi kita kasih tahu aja unsurnya apa aja secara delik hukumnya, langkah hukumnya apa aja, harus visum kah, atau dia harus mengumpulkan berapa kerugian dia kan mungkin kan kadang-kadang pengeroyokan materi juga bisa rusak ya, apakah itu kacamata, handphonenya, dompetnya atau apa, nah itu kita akan ajarkan gitu loh. Nah dari situ dia harus bikin laporan sendiri. Nah itulah kenapa kita butuh teman-teman yang berprofesi sebagai PH, penasihat hukum atau lawyer juga untuk bergabung di kita, supaya pada saat nanti mereka mau mengajukan laporan, nih loh kita punya list namanya. Oke. Silahkan pilih sendiri. Dia mungkin kalau misalkan ini ternyata gue kenal nih tetangga gue yang sebelah sana, gue pakai dia aja ya, gue pilih dia aja ya, silahkan hubungin, nomornya ada di sini. Gitu. Kalau kita nggak terbatas, siapapun pelakunya bebas. Bahkan mohon izin kalau sampai dia sendiri adalah pelakunya dan dia ya terlepas dari dosanya dia ingin mengaku dosa, itu kan urusannya para imam ya. Tapi kalau dia bilang, Pak bisa nggak saya ingin mengaku tapi nggak terlalu berat hukumannya, apa sih kira-kira yang boleh dilakukan? Kan ada restorasi justice kah? Apakah dia bisa jadi orang yang dinyatakan ya istilahnya dia karena istilahnya apa ya, kooperatif dalam penegakan hukum, jadi istilahnya jadi pada saat penjatuhan hukuman tidak terlalu berat. Nah itu kita juga bisa memberikan advice seperti itu, jadi tidak terbatas hanya pada korban. Misalkan dia pelaku pun dan dia akhirnya mengaku bersalah, dia minta ya udah Pak, daripada saya nggak bisa tidur, kepikiran terus, mimpi buruk gitu kan, ada loh orang yang melakukan kejahatan nggak lama dia mimpi buruk terus kan, karena secara mentalnya jadi nggak tenang. Nah itu akhirnya gimana caranya supaya terbiasa? Sering-sering Bahaya. Sering-sering berbuat baik. Bapak Regina Selly, Bapak. Dia lupa kita lagi di warung kopi. Romo nonton ini. Dan kalau SKK, mungkin ada yang bisa share contoh kasusnya itu seperti apa sih? Kan kita udah dapat nih PPDR sama SKP seperti apa. Kalau SKK itu kayak gimana? Senior. Kalau SKK lebih mungkin kita ke rekonsiliasi keluarga kali ya. Misalnya kalau ada ya tadi kita sebelum sampai parah nih, misalnya KDRT mau misalnya secara hukum silahkan kesini, tapi kalau dia masih mau damai, masih dia mau berubah, ya balik lagi nih, kedua orang ini, pasangan ini mau nggak nyari SKK, mau nggak ditolong. Kalau mau kan otomatis dia mesti cari konselor lah atau seseorang lah untuk mendamaikan. Nah itu kurang lebih SKK bisa ke situ gitu. Sama juga ya bisa juga mungkin kalau orang tua cerita, ya kita nggak usah sama pasangan deh, sama anak juga bisa loh. Emak sama anaknya udah ABG, pasti tahu lah ABG yang udah mulai kayaknya transisi, udah punya jiwanya merdeka, udah rentan ya, bisa rentan. Nah pergaulannya entah kemana, nah orang tua kan mulai agak worry kan. Orang tua bisa cerita, gue butuh bantuan lu untuk mungkin psikolog anak atau psikolog keluarga, yang gimana nih cara gue berdamai sama anak yang udah mulai rebel, gimana caranya. Nah itu kan bisa, balik lagi ya, semua dari SKK, SKP, PPADR, tiga-tiga ini bakalan bergerak cuma satu, kalau ada laporan. Kalau orang-orang itu nggak melapor ya kita juga nggak bergerak. Tapi jujurnya PPADR sih berharap emang nggak ada yang lapor. Iya benar. Kayaknya kalau udah ngelapor tuh kayaknya udah ngeri loh sebenarnya. Soalnya kita kasus terbesar dulu di Indonesia itu ada di Herculanus. Itu yang anak-anak kecil itu banyak yang
dinistakan sama apa ya, guru agamanya jadinya. Itu kasus terbesar yang benar-benar anak itu hitungannya udah puluhan kali. Itu benar-benar ngeri. Nah makanya jadi ya kita juga nggak bilang gereja itu selalu aman. Kemarin ada sempat yang bilang kan sebenarnya di gereja itu kan orang baik semua. Nah tapi kan orang baik itu kalau secara Alkitab kan kemarin bilang gandum dan ilalang. Belalang dan ilalang. Ilalang dan gandum. Mesti Konofi itu yang jelasin. Ya, kemarin yang ngomong gitu. Semakin jadi, tinggi. Di dalam gereja itu kan apa semua benar orang baik semua? Enggak semua juga kan. Ilalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Tinggal baliknya mau gimana nanti pada akhirnya. Jangan sampai kita mencabut ilalang tapi gandumnya tertarik juga. Itu katanya. Kurang lebih gitu. Tapi gue setuju dengan omongan Romo Lucky, kan gue nonton episode pertama lu kan. Pasti yang bengkel. Yes, betul. Karena pada akhirnya menurut Romo Lucky, gereja itu seharusnya bukan showroom untuk orang-orang yang istilahnya beriman, orang baik. Malah sebenarnya bengkel, tempat orang-orang untuk ya mereka dosa, mereka merasa bersalah, untuk memperbaiki diri lah. Betul. Dan memang ya itu tugas kita juga untuk membantu saling menguatkan ya, untuk pada saat proses pemulihan dia itu untuk menjadi orang lebih baik, yaitu kita harus saling menguatkan. Kita sendiri juga belum tentu orang paling baik di dunia kan. Kita mungkin ya gitu, gue butuh Jason, gue butuh Kodavin juga untuk saling ngingetin gitu loh. Lu jangan sampai kelewat sana, lu jangan sampai kelewat sini. Gue sih juga amit-amit jangan sampai SKP menangani kasus internal seperti itu ya yang Kodavin ceritain. Tapi kalaupun sampai ada ya kita kemarin abis itu kan semalam ngobrol ya, kita ngobrol sama SKK juga, ngobrol di pasar seberang. Kita sepakat bahwa kalaupun sampai akhirnya ketemu, kita akan pastikan bahwa ini akan mendapatkan hukuman paling berat. Karena kita ingin menciptakan gereja kita adalah tempat yang paling aman. Makanya kita minta tolong banget mungkin buat teman-teman yang nonton di podcast ini juga, jangan sampai berpikir untuk melakukan itu di gereja gitu loh. Karena kita nggak akan tinggal diam dari SKK, terutama PPADR sebagai lead-nya ya. Dari SKK juga dan dari SKP kita sudah punya komitmen bersama. Kalau sampai amit-amit ada terjadi seperti itu, kita akan melakukan tindakan paling tegas dan paling istilahnya ya the maximum that we can get lah. Karena sebenarnya itu harapan kita adalah menciptakan rumah yang aman untuk semua. Sekarang ini kan ya puji Tuhan nggak ada masalah, sekarang ini baik-baik aja. Tapi kan dengan hadirnya pencegahan, mudah-mudahan yang tadinya berpikir pura-pura baik datang ke gereja gitu kan, padahal punya maksud yang buruk, ya sekarang be careful man, ada kita gitu. Ada we are watching you. Justice League. Ya nggak sebenarnya nggak Justice League, kita juga orang berdosa juga ya. Tapi setidaknya ya kita ya apalagi kita yang punya anak gitu kan, pengen sebenarnya gereja itu adalah tempat di mana mereka tuh bisa berekspresi aman. Nah itu juga yang mungkin akan kita coba sepakat untuk tawarkan ke umat juga, bahwa akhirnya ya datang aja bawa anak lu ke sini, bawa untuk bina iman ya kan, bina iman anak, bina iman remaja. It's okay, karena dari segi PPADR juga ada pencegahan ternyata. Gue juga baru tahu kemarin, karena mereka aktif banget untuk bikin, bahkan mau bikin apa yang sampai anak-anak yang don't touch my body part gitu kan. Udah tayang ya dua video di Videotron yang sebelum misa. Kita udah ada 2. Satu penjelasan PPADR, satu yang cara pencegahan. Itu udah keluar 2 gitu. Tadi kalau nyangkut sama Romo Lucky bilang bengkel, SKK juga punya pedoman juga. Jadi SKK itu adalah vitamin sebenarnya. Dia itu bukan obat. Jadi kalau emang orang sakit itu udah kepalang namanya. Butuh obat. Itu butuh obat. Nah, sedangkan SKK nggak bisa ngasih obat. Kita ngasihnya vitamin. Lu udah mulai agak-agak nih, kayaknya badan udah mulai meriang. Lu minum vitamin. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai lu udah hancur dulu, udah pecah yang udah tinggal mulutnya keluar cerek. Nah, itu udah susah ngobatinnya. Itu udah mesti benar-benar diobatin. Tapi kalau lu kayaknya gua udah hambar nih berdua nih, kayaknya kita butuh honeymoon lagi gitu misalnya. Nah itu boleh ngumpul lah ke SKK. SKK banyak kegiatannya, makanya sebenarnya SKK itu termasuk berat urusannya dari 0, bayi 0 itu juga udah masuk di SKK sampai umur lansia. Semua program ada di SKK. Moka menjadi orang tua Katolik itu dari perutnya di kandungan aja ada anaknya, orang tuanya udah dilatih masuk di Moka. Anaknya kecil ya mungkin lewat deh, skip yang itunya. Bina iman tapi maksudnya katekese. Katekese. Lanjut ke gedean dikit, teenage, mulai pacaran, kita masukin ke discovery. Tapi sebelum itu ada rekap, remaja Katolik bermartabat. Nah itu juga SKK punya. Udah teenage, pacaran, mau merit, masuklah ke MRT, membangun rumah tangga. Udah selesai itu,
kita ada retret keluarga, ada HUP. Iya. HUP. Ditambah lagi nanti kita udah lansia, kita ada yang lansia apa ya saya lupa. Ada, bukan yang Adi Yuswa, tapi yang SKK punya ada programnya juga. Okay. Nah itu full gitu. Jadi ya yang terbaru lagi ada 10 TP, 10 tahun pertama. Itu buat pasangan baru merit yang baru 0 tahun sampai 10 tahun boleh ikut gabung. Oh, udah bukan 5 ya? Bukan. Dulu katanya rawannya 5 tahun. Ya rawannya, tapi makanya kita diadain dari Komkk 10 tahun pertama. Oke. Jadi selama 10 tahun itu kita bikin ya kalau dibilang kayak komunitas kecil buat kita ngobrol, sharing, ada buku pedomannya juga. Berarti gue belum lewat nih, gue belum 10 tahun. Tunggu loh. Tunggu. Dia rekrut on the spot. Dan menurut gua salah satu karakter penting juga yang harus dimiliki ketika umat mau ikut aja kita bersyukur sebenarnya ya. Karena banyak banget yang nggak sadar kalau mereka itu kadang itu membutuhkan itu keseriusan. Pernah gak Ko Davin pada saat dalam sesi-sesi misalkan melihat pasangan-pasangan ini pas ikut kok setengah hati ya, kayaknya merasa gue diajak pasangan gue kok gue merasa ini nggak penting gitu, banyak gak kayak gitu? Banyak, dan pernah itu yang utama yang discovery. Saya kan juga gue tuh termasuk share bearer discovery, fast MRT, fastnya juga mentor 10 TP, mentor rohani. Jadi dari 3 ini tuh emang kendalanya banyak. Kalau yang discovery yang pertama-tama itu yang paling sebel banget. Anak ABG datang ke kita, dia ngerasa udah tahu semuanya. Padahal di situ tuh workshop bener-bener, ayo lu pacaran berdua, ini saatnya lu buka apa isi perut lu, lu diskusiin. Makanya kan gua kalau di discovery selalu ngomong gini, lu ikut discovery gua jamin lu putus. Lebih baik putus sebenarnya. Iya, karena putusnya 2. Lu nggak cocok, putus lu bubar. Lu cocok, lu putus, pindah ke MRT. Gitu. Putus lalu nikah gitu ya. Iya, intinya dua-duanya putus. Tapi kalau lu nggak ikut discovery, ya lu belum tentu putus. Tapi lu ngambang, nggak jelas. Bisa jadi kan makanya pacarannya lama banget, terus meritnya terpaksa karena udah kelamaan. Nah makanya gitu discovery, kita olah. Ayo, lu mau putus bubar, apa lu putus kawin langsung lah ke MRT. Gitu. Nah ke MRT itu juga sama. Ada yang ya karena MRT itu wajib ya kalau hukumnya kita secara Katolik. Orang yang ikut itu yang terutama yang agak kayak rasa-rasanya gue nggak perlu lah dikuliahin, gue udah ngerti intinya gue cocok, gue mau merit selesai. Itu benar-benar mukanya waktu diajak suruh diskusi sama pasangannya, dialogin gitu nggak mau. Itu pengen diapain tuh, pengen di dan kita pernah kejadian waktu itu ada pasangan yang kayaknya marah-marah. Jadi udah kelihatan, kita ngeliat, wah ini kayaknya lu yakin nih lu mau merit dengan pasangan lu kayak begini. Tapi ya balik lagi mereka juga ya. Ya kalau menurut mereka itu nggak masalah ya. Siapa kita untuk menjudge mereka? Gitu. Udah terserah mereka. I think semua yang kalian lakuin ini bukan hal yang gampang. Makan secara mental, makan waktu, makan tenaga ya. Dan gue salut sih. Dan itu menurut gue makan hati juga ya. Semoga tetap stabil ya. Kalau Davin ya masih tetap stabil all the way. Gue pengen tahu secara pribadi dari kalian, kenapa kalian mau melakukan ini, terutama ya pro bono juga, kemudian pokoknya menghabiskan tenaga dan waktu semuanya lah. Panggilan apa sih? Apakah ini karena kalian udah punya keluarga mungkin, atau punya experience, mungkin boleh share. Silakan. Gue duluan ya. Kalau gue mungkin agak sedikit 180 derajat lah sama Ko Davin, mungkin sama keluarga lu juga ya, dari bokap lu kan gue tahu banget bokap lu aktif banget. Kalau gue tuh ya mungkin juga akhirnya bisa, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga gitu loh. Gue terpaksa. Awal gue dipaksa dan gue terpaksa. Setelah gue terjeblos karena teman gue Joni ngajak gue gabung yuk, ada si ini. Aduh males deh, gue bilang nggak mau udah nggak apa-apa ikut aja, penuhin dulu aja lu ini. Kayaknya gue tahu gitu loh, dia mungkin tahu sifat gue ya, mungkin kalau lihat sesuatu yang nggak adil gue akan tinggal diam gitu kan. Dan setelah gue masuk ternyata memang bener, dan gue mulai enjoy it ketika gue mulai akhirnya merasa oh iya
this is my calling. Kadang-kadang memang perlu sedikit dipaksa sih, bro. Iya, Gue juga dipaksa kok. Iya, lu juga dipaksa kan? Dipaksa sama Ci Agustin ya? Enggak, awal-awal dipaksa sama James? OMK sebenarnya. Oh, dipaksa OMK. Karena memang Indian harus dipaksa dulu, dan ternyata setelah lu dipaksa, lu baru menemukan, oh iya, oke, ternyata gua di sini bisa berkarya loh. Ternyata yang sebenarnya sih awal yang tadi Ko Davin bilang ya, pada saat lu nanganin case pasti itu juga makan waktu, makan pikiran, makan dalam, makan biaya juga. Karena udah pasti kadang-kadang somehow kita yang harus keluar biaya, karena kita kan zero cost ke sana. Pada saat nanti dia ngegantiin kita aja, kita nggak boleh terima loh. Tapi kalau misalkan dia langsung mau, misalkan ada biaya operasional atau apa, dia langsung cover, it's okay, itu urusan dia. Tapi untuk kita sendiri atau kita bertemu dengan siapa, kita kadang-kadang perlu konsultasi yang lebih senior juga kan, itu on our cost, itu biayanya kita. Itu pasti berat di awal, dan itu memang adalah butuh keteguhan dan ketabahan hati yang luar biasa, karena memang kita perlu iman juga bahwa itu yang kita lakukan adalah demi kebaikan. In the end, setelah selesai dan mudah-mudahan berhasil, kita nggak boleh ngejanjikan berhasil loh. Setiap case itu selalu ada dua sisi, kayak koin gitu, kayak ada dua sisi. Lo bisa win or lose. Bahkan kita kalau kuliah hukum, semester 1 aja kita udah didoktrin, tidak ada keadilan yang absolut. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Itu sesuatu yang harus kita tekankan dulu dari awal, dan kita tidak boleh menjanjikan, tenang, ini pasti menang, ini pasti bisa, ini pasti nggak boleh. At all. Kita hanya perlu membuka fakta dan kita perlu kasih tahu faktanya. Dan setelah berhasil, ada beberapa case yang ternyata kita bisa menegakkan keadilan bagi si korban, puasnya luar biasa. Fulfill. Dan bahkan kadang-kadang gue langsung bilang, jangan terima kasih sama kita, makasih sama Romo. Karena kita bisa jadi hari ini, gue ketemu Davin, gue bisa ketemu lu juga, 100%. gue bisa ketemu James, Ci Agustin, itu juga karena Romo yang ngejahit kita semua kan. Makanya gue bilang ya, jangan terima kasih sama kita ini cuman istilahnya, makanya gue pakai baju hari ini kan bukan domba yang hilang. Karena kalau dia baju bermakna banget ya, gue langsung merasa minder gitu anjir. Bahasa Latin lagi. Gue bahasa gampang banget dan bukan domba yang hilang. Kita cuman akhirnya dikumpulkan menjadi domba-domba yang akhirnya bisa berkarya buat Tuhan ya, karena Romo, pada panggilan itu. Gue inget banget awalnya itu gue datang males-malesan, gue harus presentasi Prokarun lah, harus meeting dulu lah, di presentasiin kan, di layar gitu satu-satu, harus apa-apa aja mau kita jalan dalam setahun. Lalu kayak ini mau ngapain sih? Ya ampun Tuhan gitu loh. Terus pas ketemu case pertama, oh ternyata memang banyak tuh masalah. Oh ternyata memang gue awalnya dipaksa ini, ternyata Tuhan nunjukin cara berkarya adalah seperti ini. Nggak perlu dengan jadi yang aneh-aneh gitu kan untuk bisa berkarya buat orang. Ternyata dari apa yang kita bisa pun, ya apa yang kita punya kita bisa juga ngelakuin buat orang. Kalau buat lu gue nggak tahu deh, coba kan, bro. apa istilahnya, banyak yang dipilih, sedikit yang dipanggil. Kembali, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oke. Gitu ya? Nah ini dia, kan sedikit yang dipilih. Nah ini salah satu. Bukan domba yang hilang. Nah jadi kalau gue sebenarnya pro bono ya sebenarnya sih jujur ya, pertama dicemplungin itu Sama berarti lu? banyak dari Sama pertama. bokap gua. Dari SKK dicemplungin, setelah SKK masuk ke PPADR kecemplung juga, dijorokin. Ya lanjut ya itu dari SKK gara-gara masuknya ke Discovery dulu. Vin bantu Discovery ya, oke. Langsung jadi suruh PIC-nya Discovery juga. Ya udah, tapi sedikit banyak di-enjoyin aja, enak gitu. Karena ilmunya nambah. Ya. Dari mulai kita, ya apalagi punya anak teenage nih sekarang. Ya jadi itu mulai oke deh, berarti cara ngomong sama teenage itu gimana, udah mulai bisa jadinya. Apalagi di PPADR gini nih, ada pendampingan awal, itu ada pelajarannya waktu itu. Jadi oke, jadi berarti mesti ngomongnya gimana nih sama anak-anak. Walaupun kalau lagi kesel sama anak mah beda gitu, tapi setidaknya ada ilmunya gitu. Jadi ya nikmatin lah. Walaupun ya ada dua sih sebenarnya, yang tadi pro bono kan, yang satu lagi pro bini, gara-gara bininya Pro bini aktif ya? bukan, Oh, dia itu yang mencalonkan diri jadi fast MRT. Oh. Dan ternyata ya kita karena udah berjiwa SKK kan mestinya pasangan. Ya dia udah maju, dia ngambil. Lah gue gimana kagak ikut gitu. Ya kan ya mau nggak mau pro bini jadinya. Gitu. Kalau gue setuju banget sama kalian berdua. Saya juga ditarik pas itu, udah nggak mau tuh. Gue ambil berdoa, gue bilang pas itu gue lagi mau apply job kan, at the same time gue bilang, Tuhan kalau emang gue terima, gue ikut deh ini. Gue bilang begitu. Terus pas hari itu juga besoknya itu gue dapet. Ya udah gue kontak terpaksa gue kontak OMK, ya udah gue bantuin deh
gitu loh. Pas itu si Semi gue bilang, ya udah gue bantu yang apa adanya. Walaupun gue sekarang nggak aktif, tapi ketika mereka ada kegiatan gue sebisa mungkin juga masih terlibat lah. Dan karena mereka juga, jadi gue bisa ketemu kalian juga. Jadi kayak it's all a chain of reaction. Dan kayaknya kalau ngelakuin apa yang 911 hotline sedang targetkan, kayaknya itu ada rasa also a sense of purpose juga. Ketika kita bisa bantu orang, kayaknya gimana ya, apa sih yang kita butuh lagi gitu loh. Walaupun kita dengan resources yang kita punya, kan kita pasti sebisa mungkin kasih gitu ke orang. Jadi it's the world, how the world works, it's give and take. Dan semoga teman-teman yang mau bergabung juga nanti pasti tenaga waktu kepake. Harus dicemplungin dulu. Pasti capek, pasti apa, tapi then again sense of purpose, sense of fulfilling itu yang banyak orang jujur di luar gereja mungkin susah cari gitu loh. Dan di gereja kita sendiri fasilitas kan banyak banget. Di luar kita juga banyak ya. Ada CAP, ada Emmaus Journey, ada Adioswa gitu-gitu. Banyak banget, tapi umat biasa kayak kita nggak biasa tuh. dari awal lahir sampai meninggal pun ada loh. Iya. Ya kan Santo Yusuf ya dia. Meninggalnya ya. Dan untuk lahir, perminyakan apa itu kan semua ada, tergantung bagaimana, apakah mau jadi prodiakon juga boleh gitu kan. Dan banyak yang nggak tahu caranya, terus mulainya gue gimana gitu, gue harus hubungin siapa. Jadi cari Jason. Wow, karena dia paling terkenal di gereja, bener nggak? Lewat, udah tinggi gitu kan. Artis banget ya. Gabut artis aja. Ya. Dia udah kayak artis di gereja kita. Coba cari Jason. Dimanapun ada deh. Ada dia pokoknya ya. Cari Jason aja. Silakan tanya. Nanti lu jadi bagian yang jadi resepsionis di pintu awal. Alias maskot. Maskot. Gue perlu topeng gak sih at the same time? Boleh. Jadi cocoknya apa? Oh, kamu bagian hukum, oke cari Koniko ya gitu. Oke. Pintu masuknya dari dia dulu. Boleh. Tapi lu pakai topeng jangan yang cuma matanya yang ditutup ya. Kalau yang mata ninja dong. hitam biasanya kalau yang di koran-koran mata ditutup pelaku. Baju oranye. Jadi thank you Ko Davin, thank you Ko Niko. Semoga podcast ini bermanfaat buat umat-umat sekalian maupun buat panitia semua lah, orang-orang Regina Coeli yang ingin berkecimpung juga. Dan semoga tim kita juga semakin besar dan memiliki tujuan yang sama. Mungkin dari Ko Davin atau Ko Niko, salah satu mau share atau share a few last words before we close the session. PPDR cuma mau ngajak ini ya, buat teman-teman Korbit, ketua seksi, PPADR ini butuh bantuan untuk pencegahan seluas-luasnya. Yuk kita kerjasama, mumpung Sapa 2025 masih belum kita buat, kita sama-sama yuk bikin rencana apa ke depan nih, buat anak-anak, buat remaja, buat orang tua, buat pelayanan pun juga sama, pelayan pastoral pun juga, ayo buat kita hot lagi yuk, gimana cara pelayanan yang baik supaya kita sama-sama semangat untuk pencegahan hal-hal buruk itu jangan sampai terjadi. Gitu aja. Oke. Kalau dari gue, mungkin gue share pengalaman pribadi ya. Jujur kemarin mungkin pada tau lah, kita baru kehilangan salah satu tokoh gereja juga kan, ada Pak Wid kan. Ya. Waktu gue datang ke ini ya terakhir ya apa yang menuju ke funeralnya dia, kan sempat di gereja dulu tuh, dan gue ikut misanya kan terakhir kan. Gue merasa sebenarnya sometimes lu ingin berbuat sesuatu tuh nggak perlu sampai menggapai yang jauh-jauh, harus sampai berbuat kemana, kesini, kesana. Ternyata lu memulai dari gereja sendiri pun udah lebih dari cukup. Karena dari Pak Wid kemarin gue belajar, jujur gue terinspirasi banget sih dari kisah hidup dia. Bahkan kemarin sampai 6 romo ya mimpin untuk ininya, pelepasan dia menuju ke San Diego kemarin. Dari cerita para romo ini akhirnya gue sadar bahwa kita itu bisa loh berbuat dari hal yang kecil tapi berdampak besar buat orang. Mungkin yang kita lakukan bagi kita adalah ini kebiasaan kita dan ini adalah sesuatu yang kita bisa. Mungkin bagi kita itu is a small thing gitu loh. Tapi ternyata buat yang nerima bantuan kita, ternyata itu berimpact besar. Karena apa yang kita tahu belum tentu orang lain tahu. Apa yang orang lain tahu belum tentu kita tahu. Disinilah tempat, wadah untuk kita akhirnya bisa bertemu dengan tujuan yang baik. Nah itulah mungkin ya kita perlu ke depannya, kalau kata orang, menjala manusia itu kan berarti mencari orang untuk bergabung bersama kita. Nah tapi sebenarnya kalau yang kita lihat nih dari kemarin sering ngobrol sama PPADR juga, mungkin sama Jason juga, ternyata menjala itu tidak selesai sampai ke menjadi seorang Katolik yang baik, tapi menjadi pelayan yang aktif. Nah ini tugas kita nih bertiga nih, akhirnya kita bertiga kan sepakat ya tadi ya,
bahwa kita emang setengah bukan di jala bro, kita di perangkap bro. Pakai pukat harimau kayak gitu. Apalagi dia pro bini, gue ngeri banget tadi dengernya kan. Mungkin ya itu gitu loh. Nggak apa-apa, coba dulu aja. Coba at least a year lah, coba setahun. Kalau ternyata lu akhirnya merasa bisa terfulfill dengan apa yang lu sebut tadi, ikigai gitu ya kalau kata orang Jepang gitu kan, ya udah jalanin, lanjutin. Toh ini juga sebenarnya ada masanya dan kita akan melakukan regenerasi juga. Kita tidak akan selamanya di SKP. Davin juga mungkin nggak selamanya akan di PPADR. Join aja, mumpung lu masih muda, lu masih sehat, do it. Dan ketika lu meninggal, begitu banyak orang yang tahu lu gitu, lu mengenang lu, itu menurut gua sih itu the best sih. Gua merinding dan gua terharu kemarin. Ternyata memang dia itu adalah ya tadi sampai Romo bilang kan, gua nggak tahu bokap lu ada, gua nggak tahu lu ada nggak, tapi bokap lu gua ketemu. Bahkan Romo tuh sampai bilang hampir di setiap gedung Regina Coeli ini ada campur tangannya Pak Awit. Gua langsung kayak oh man, gila. Gua langsung kayak oke, gitu loh. Ternyata nggak perlu lu harus jadi orang baik yang sampai kemana pelosok pun, ternyata lu berbuat kecil di lingkungan lu aja, membantu dengan Pak Awit itu kan kontraktor ya, membantu dengan apa yang dia bisa, memperbaiki gedung gitu segala macam, dan itu semua campur tangan Pak Awit, dan semua orang merasa bersyukur, merasa terbantu karena jasanya dia. Oke, that's it. Gue langsung kayak oke. Ternyata itu loh hidup gitu loh. Itulah ternyata hidup, itu yang kita cari. Itu aja sih gue bilang, ya coba aja dulu gabung, coba dulu setahun. Ternyata lu cocok, lanjutin 5 tahun ya kita ya. Berapa sih sebenarnya kepengurusan? Tergantung. Berapa sih Ci? 3 tahun. Oh 3 tahun, sorry Ci. Maaf ya, junior. 3 tahun ternyata lu cocok ya lu lanjut lagi. Kalau lu nggak cocok ya udah, that's it. 3 years kan nggak akan membuat lu jadi miskin juga, nggak membuat lu menjadi sakit-sakitan juga dengan bergabung di sini. Dan kenapa nggak lu coba dulu? In many form. Kayak backgroundnya apa aja? Background apa aja? Pak Wit jadi kontraktor bisa kemana aja, PR, digital marketing, psikolog, digital marketing, gabung semua sama masuk, Komsos. semua masuk. Penerima tamu aja juga membantu. Muka lu sangar jadi keamanan juga bisa. Yang acara pasca ya. Pasca butuh keamanan banyak loh. Natal. Yang rambutnya gondrong. Pak siapa sih? Kok teknik? Yang gondrang yang tua keamanan itu. Koacun. Ko James, si Agustin. Iya. Cuman buat ngaduk-ngaduk buka tas gitu aja juga itu udah membantu. Udah membantu parkiran juga, koordinasi dengan RT setempat, RW setempat. Lu ya ngaduk-ngaduk tas? Enggak sih, kita cowok mah ngatur parkir. Dorong-dorong mobil ya. Dorong-dorong mobil. Cewek masuk dulu ya, cewek. Maksud lu itu kalau Davin kayak. Oke, Koniko, Thank you. Davin. Thank you so much. Thank you all. Thank you Komsos. Thank you Komsos dan timnya Pak Niko semua di sini. Kemudian juga mungkin teman-teman dari SKK yang belum sempat hadir, nanti juga ada podcast yang berbicara fokus ke tim SKK. Teman-teman yang ingin bergabung dalam kegiatan apapun deh di Regina Coeli, apalagi 911 hotline ini, kami dengan lapang dada, dengan senang hati untuk menerima teman-teman. Pasti ada proses pemfilteran. And see you in the next episode. Bye-bye.